Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran SKI. Hari ini Ustazah akan mengulang pembelajaran SKI, yaitu mulai dari silsilah Nabi Nuh alaihi salam sampai pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang silsilah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi keempat sesudah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Syed alaihi salam, dan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam merupakan keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Ayah Nabi Nuh alaihi salam bernama Lami bin Mitusyali bin Idris. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam menerima wahyu dari Allah Ta'ala dalam masa fatrah, yaitu masa kekosongan dari bimbingan Nabi atau Rasul. Pada masa tersebut, manusia sedikit demi sedikit melupakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi yang terdahulu. Akhirnya, mereka kembali berbuat syirik dan meninggalkan kebaikan, serta melakukan keburukan dan kemaksiatan di bawah pimpinan iblis. Demikianlah teman-teman, kaum Nabi Nuh alaihissalam juga mengalami hal tersebut. Ketika Nabi Nuh alaihissalam datang kepada mereka, mereka sedang menyembah berhala. Berhala tersebut dibuat oleh tangan mereka sendiri. Berhala tersebut mereka namakan Wat, Suwa, Yagut, dan Nasr. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan lemah lembut. Akan tetapi hanya sedikit yang beriman. Dan mereka yang beriman terdiri atas orang-orang yang miskin dan berkedudukan sosial lemah, teman-teman. Sedangkan orang yang kaya raya dan berkedudukan tinggi tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihi salam berputus asa dari kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun, teman-teman, mengajak kaumnya meninggalkan penyembahan berhala atau kesyirikan dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Adapun ajaran dan ajakan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, yaitu yang pertama, mengajarkan hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi Nuh mengajak dan mengajarkan mengangkat derajat manusia yang tertindas dan yang lemah ke tingkat yang sesuai dengan fitrahnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam juga mengangkat derajat manusia yang tertindas dan yang lemah, teman-teman, supaya derajat mereka sama seperti manusia yang lainnya dan tidak dibeda-bedakan. Yang ketiga, menghilangkan sifat-sifat sombong dan congkak yang melekat pada para pembesar dan penguasa. Yang keempat, mendidik mereka berkasih sayang atau saling menyayangi dan tolong menolong. Nabi Nuh alaihissalam juga mendidik dan mengajarkan kepada kaumnya serta manusia supaya mereka saling tolong menolong, teman-teman. Akan tetapi dari waktu yang cukup lama tersebut, Nabi Nuh alaihissalam tidak berhasil menyadarkan dan menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwahnya. Mereka kembali tidak beriman, tidak bertauhid, dan tidak lagi beribadah kepada Allah Ta'ala, kecuali sekelompok kecil kaumnya yang tidak mencapai 100 orang.
hingga Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Di dalam surat Hud ayat 48 dijelaskan bahwa orang-orang mukmin dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh alaihissalam yang akan selamat, dan Allah Ta'ala akan memberi azab bagi kaum Nabi Nuh alaihissalam yang kafir dan menolak dakwah beliau berupa banjir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kisah putra Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sedang bersedih hati teman-teman dan berduka cita atas kematian putranya dalam keadaan kafir. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, sesungguhnya putraku itu darah dagingku dan bagian dari keluargaku. Dan sesungguhnya janjimu adalah janji yang benar dan engkaulah hakim yang maha berkuasa." Lalu Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu, tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu dan menolak dakwahmu. Hanya mereka yang telah menerima dan mengikuti dakwahmu saja dan yang beriman kepadaku yang dapat engkau golongkan ke dalam barisan keluargamu." Lalu Nabi Nuh alaihissalam tersadar teman-teman, setelah menerima teguran dari Allah Ta'ala bahwa kasih sayang kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir termasuk putranya sendiri. Nabi Nuh alaihissalam menyesali perbuatannya kepada Allah dan segera memohon ampun kepada Allah. Selanjutnya yaitu keutamaan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memiliki banyak keutamaan teman-teman. Di antaranya yaitu yang pertama, memiliki kesabaran yang tinggi. Meskipun kaum Nabi Nuh alaihissalam banyak yang kembali berbuat syirik dan jauh tersesat oleh iblis, namun dengan kesabaran Nabi Nuh yang tinggi, Nabi Nuh berusaha menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan tidak lupa juga Nabi Nuh alaihissalam juga memberitakan kepada mereka bahwa ada ganjaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalannya teman-teman. Yang kedua, keutamaan Nabi Nuh yaitu memiliki kelembutan dan kebijaksanaan. Dengan sifat kelembutan dan kebijaksanaan, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah hingga 950 tahun, mengajak kaum-kaumnya meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Dan yang ketiga yaitu memiliki kegigihan dalam berdakwah. Meskipun kaum Nabi Nuh alaihissalam banyak sekali yang tidak beriman, tidak bertauhid dan tidak mau menyembah Allah Ta'ala, tetapi Nabi Nuh alaihissalam tetap gigih dan bersemangat dalam berdakwah teman-teman. Yang keempat, termasuk dalam golongan Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang memiliki keutamaan terbesar. Banyaknya tugas yang diemban atau yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, maka Nabi Nuh alaihissalam digolongkan ke dalam Rasul Ulul Azmi teman-teman, yaitu Rasul yang memiliki keutamaan yang terbesar di antara 25 Nabi lainnya. Dan yang terakhir yaitu pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama, persaudaraan karena kesamaan agama lebih kuat ikatannya dibanding persaudaraan karena ikatan darah atau keturunan atau keluarga teman-teman. Bahwasanya persaudaraan sesama manusia karena kesamaan agama atau sama-sama Islam lebih kuat ikatannya teman-teman.
di dunia maupun di akhirat dibanding ikatan persaudaraan satu darah atau keturunan atau keluarga. Dan yang kedua, pelajaran dari kisah Nabi Nuh yaitu putra Nabi Nuh alaihissalam berpisah dengan ayahnya karena perbedaan agama. Bahwa putra Nabi Nuh alaihissalam saja dapat berpisah dengan Nabi Nuh karena perbedaan agama. Dan bahkan Allah Ta'ala menyatakan bahwa putra Nabi Nuh alaihissalam tidak termasuk keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Alhamdulillah pembelajaran SKI pada hari ini sudah selesai teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan teman-teman atas perhatian dan semangatnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.